Kisah nyata horor pesugihan pedagang paru kuah kuning gurih. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pedagang paru kuah kuning gurih bernama Rudy. Rudy adalah pria berusia 30 tahun dengan postur tubuh yang ramping, kulit sawo matang, dan wajah bersih yang selalu dihiasi senyuman. Sehari-harinya, ia mengenakan kaos sederhana berwarna putih yang mulai pudar, dipadukan dengan celana kain hitam yang selalu terlihat rapi meskipun kadang terlihat kotor oleh tumpahan kuah dari dagangannya. Rambutnya yang pendek dan hitam selalu tampak rapi, mencerminkan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalani pekerjaan. Rudy tinggal bersama istrinya, Sari, dan seorang putra kecil bernama Andi di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari papan kayu. Rumah mereka terletak di ujung jalan desa, dikelilingi oleh kebun sayur yang ditanam oleh Sari. Setiap pagi, saat matahari mulai terbit, Rudy sudah bangun dan menyiapkan bahan-bahan segar untuk kuah gurihnya. Ia menggunakan paru sapi yang berkualitas, bumbu-bumbu pilihan, dan rempah-rempah yang diambil dari kebun belakang rumahnya. Aroma kuah kuning yang menggugah selera selalu menguar dari dapur mereka, menarik perhatian tetangga yang lewat. Meskipun pekerjaan Rudy sebagai pedagang paru kuah kuning gurih memberikan penghidupan yang cukup, kehidupannya tidaklah mudah. Setiap hari, ia harus berjuang melawan persaingan dengan pedagang lain yang juga menjajakan hidangan serupa. Rudy seringkali terbangun dengan pikiran tentang penjualan yang sepi, dan malam-malamnya dipenuhi dengan kekhawatiran tentang bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, menyajikan hidangan yang sama kepada pelanggan yang sama, dan berharap untuk mendapatkan lebih banyak dari usahanya. Di tengah kesibukannya, Rudy sering terlihat duduk di depan warung kecilnya, merenung sambil mengamati kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Ia melihat para petani yang pulang dari ladang, anak-anak yang berlarian di jalan dengan tawa ceria, dan para pembeli yang berlalu lalang. Namun, di balik semua itu, ada rasa ketidakpuasan yang mendalam dalam diri Rudy. Ia menginginkan lebih dari sekadar kehidupan yang biasa-biasa saja. Rudy mendambakan kekayaan dan kemakmuran yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Rudy duduk di warungnya dengan secangkir kopi di tangan. Ia mendengar percakapan antara dua pelanggan yang berbicara tentang seorang dukun yang terkenal di desa tetangga, yang konon dapat memberikan jalan menuju kekayaan dengan cara yang cepat. Cerita itu membangkitkan rasa ingin tahunya. Rudy mendengarkan dengan seksama saat mereka berbicara tentang bagaimana dukun itu bisa membuat keinginan seseorang menjadi nyata, asalkan mereka bersedia mengorbankan sesuatu yang berharga. Kata-kata itu terus terngiang di pikirannya. Rudy merasa terombang-ambing antara keinginan untuk kaya dan rasa takut akan konsekuensi dari jalan yang tak terduga. Dia memikirkan masa depan keluarganya, keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi Sari dan Andi, dan bagaimana jika jalan pintas itu bisa menjadi jawaban atas kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi di sudut hatinya, ada suara yang memperingatkan tentang bahaya dari perjanjian semacam itu. Malam tiba, dan Rudy pulang ke rumah dengan perasaan gelisah. Sari, yang melihat suaminya tampak berbeda, bertanya dengan perhatian. Rudy hanya tersenyum dan berusaha menyembunyikan pikirannya yang berkecamuk. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan besar sedang menantinya. Dia berbaring di tempat tidur, dan saat menatap langit-langit, bayangan akan kekayaan dan kemakmuran mulai memenuhi pikirannya. Dia bertekad untuk mencari cara agar hidupnya bisa berubah dan memberikan yang terbaik bagi keluarganya, tanpa menyadari bahwa jalan yang akan dia pilih mungkin akan mengubah segalanya selamanya. Dengan pengenalan yang mendalam ini, pembaca diajak untuk memahami karakter Rudy, latar belakang kehidupannya, serta rasa kerinduan dan ketidakpuasan yang menggerakkan langkahnya menuju pilihan yang akan mengubah takdirnya. Rudy bukan hanya seorang pedagang, tetapi juga seorang suami dan ayah yang berjuang demi keluarga, yang terjebak antara harapan dan realita yang menyakitkan. Ketika pagi menjelang, Rudy duduk di warungnya yang sederhana, memandangi jalan yang sepi. Hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya, dan kegelisahan mulai menggerogoti pikirannya. Dalam beberapa hari terakhir,
penjualan paru kuah kuningnya merosot drastis. Meskipun ia sudah berusaha keras untuk menyajikan hidangan dengan cita rasa yang lebih baik, tampaknya pelanggan lebih memilih beralih ke pedagang lain yang menawarkan berbagai variasi menu. Rudy merasakan ketidakpastian yang menyelimuti hatinya, seakan ada bayangan gelap yang menghantui langkahnya. Sore itu, saat ia sedang menyajikan semangkuk kuah kepada seorang pelanggan, Rudy mendengar percakapan dua orang di meja sebelah. Mereka berbicara tentang seorang dukun di desa tetangga yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mendatangkan kekayaan. Salah satu dari mereka menggambarkan bagaimana dukun tersebut dapat mengubah nasib seseorang dengan cepat, asalkan mereka bersedia melakukan pengorbanan. Dengar, saya pernah mendengar cerita tentang seorang pedagang yang kaya mendadak setelah menemui dukun itu, ujar salah satu dari mereka dengan nada bersemangat. Dia hanya perlu memberikan tumbal yang tidak terduga, dan sejak saat itu, dagangannya selalu laris. Dia bahkan mampu membeli rumah besar dan mobil. Kata-kata itu membuat jantung Rudy berdebar. Pikiran tentang kekayaan dan keberhasilan mulai terlintas dalam benaknya, terbenam dalam harapan dan keinginan untuk memperbaiki kehidupannya. Namun, pada saat bersamaan, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang harus ia korbankan untuk mendapatkan semua itu? Apakah benar ada konsekuensi yang harus dia hadapi? Setelah pelanggan pergi, Rudy merenung. Ia mengingat kembali masa-masa sulit yang dialaminya. Gaji yang tidak pernah cukup, tagihan yang terus menumpuk, dan harapan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi Andi. Dalam pikiran Rudy, gambaran akan kehidupan yang lebih baik semakin jelas, tetapi bayangan konsekuensi dari perjanjian dengan dukun itu terus menghantui. Keesokan harinya, Rudy memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang dukun tersebut. Ia berbincang dengan beberapa teman yang pernah mendengar tentang dukun itu. Mereka menggambarkan sosok yang misterius, dengan tatapan tajam dan aura yang sulit dijelaskan. Dukun itu konon tinggal di sebuah gubuk tua di pinggiran desa, dikelilingi oleh pepohonan yang lebat dan kabut yang sering menyelimuti area tersebut. Setelah merasa yakin, Rudy memberanikan diri untuk menemui dukun tersebut. Ia berangkat dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Jalan menuju gubuk dukun itu dipenuhi dengan pepohonan yang menjulang tinggi, menciptakan suasana yang mencekam. Rudy merasakan hawa dingin yang meresap ke tulang, seolah alam memperingatkan bahwa ia sedang memasuki wilayah yang tidak biasa. Ketika sampai di gubuk, Rudy mengetuk pintu kayu yang sudah tua. Seorang wanita tua dengan rambut putih mengurai dan mata yang dalam membuka pintu. Ia menatap Rudy dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwanya. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanyanya dengan suara serak. Rudy menjelaskan maksud kedatangannya, dan wanita itu mengangguk perlahan. "Kekayaan tidak datang tanpa harga. Apa kau siap membayar harganya?" tanyanya, suaranya mengandung makna yang dalam. Rudy merasa merinding mendengar kata-kata itu, tetapi keinginan untuk mengubah nasibnya menguatkan tekadnya. Dukun itu menjelaskan tentang ritual yang harus dilakukan. Rudy harus memberikan tumbal, sesuatu yang memiliki makna bagi dirinya. Dalam hati, ia merasa berat, tetapi rasa ingin tahunya semakin menguasai. Ia membayangkan bagaimana kehidupannya akan berubah jika semua ini berhasil. Setelah pertemuan itu, Rudy pulang dengan perasaan bingung. Ia berusaha mengabaikan suara hati yang memperingatkannya, tetapi bayangan akan kekayaan dan kehidupan yang lebih baik terus menghantuinya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang pengemis tua yang meminta sumbangan. Rudy teringat akan tumbal yang harus ia pilih. Dalam sekejap, pikiran gelap melintas di benaknya, membuat hatinya bergetar. Malam itu, Rudy tidak bisa tidur. Ia berbaring dalam kegelapan sambil merenungkan keputusan yang harus diambil. Pikiran akan keluarganya, impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, serta suara hati yang berseru untuk tidak melakukannya berperang dalam dirinya. Akhirnya, ia memutuskan bahwa ia harus bertindak cepat. Keinginan untuk memiliki kekayaan yang selama ini hanya menjadi angan-angan semakin membara. Keesokan harinya, Rudy kembali ke warungnya dengan semangat baru.
Dia bertekad untuk melakukan ritual dan perjanjian yang akan mengubah hidupnya. Namun, di dalam dirinya, ada rasa cemas yang tak bisa diabaikan. Dia merasakan bahwa jalan yang akan diambilnya mungkin akan membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dengan keputusan yang diambil, Rudy memasuki fase baru dalam hidupnya, dan segalanya akan berubah dalam waktu dekat. Namun, dalam perjalanan menuju kekayaan, ia tidak menyadari betapa dalamnya ia akan terjebak dalam jaring yang telah ia buat sendiri. Ini menggambarkan konflik batin yang dialami Rudy, memperlihatkan pertempuran antara harapan dan ketakutan yang menggerogoti jiwanya, serta menunjukkan bagaimana keputusan yang tampaknya sederhana dapat mengubah arah hidup seseorang selamanya. Setelah memutuskan untuk mengikuti jejak dukun dan mencari kekayaan melalui pesugihan, Rudy merasa seperti berada di ambang pintu sebuah kehidupan baru. Namun, di balik semangat yang membara, ada ketegangan dan kegelisahan yang menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, dan keputusan yang diambilnya mungkin akan membawa dampak yang tidak terduga. Pagi itu, Rudy kembali ke warungnya dengan wajah cerah, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan, menyajikan paru kuah kuningnya kepada pelanggan yang datang. Namun, pikirannya terus melayang pada pertemuannya dengan dukun. Ia membayangkan bagaimana ritual itu akan berlangsung, apa yang harus dia korbankan, dan bagaimana hidupnya akan berubah setelahnya. Hari-hari berlalu, dan penjualan Rudy mulai meningkat. Pelanggan yang sebelumnya jarang mampir kini berbondong-bondong datang, tertarik oleh aroma menggugah selera dari kuah gurih yang disajikannya. Rudy merasa bahagia melihat dagangannya laris manis, namun di balik kebahagiaan itu, rasa bersalah mulai menggerogoti. Ia sering terbangun di malam hari, terbangun dari mimpi buruk yang membuatnya terengah-engah. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok-sosok kecil yang menyerupai anak-anak, menatapnya dengan mata yang penuh kekecewaan. Suara mereka berbisik, "Kenapa kau mengorbankan kami?" Malam itu, Rudy duduk sendirian di teras rumah, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Pikiran tentang tumbal yang harus ia pilih terus menghantuinya. Dalam kegundahan, ia teringat akan pengemis tua yang ditemuinya di jalan. Rudy merasa terombang-ambing antara keinginan untuk kaya dan rasa kemanusiaan. Namun, suara hatinya yang lebih gelap mulai mengalahkan pertimbangan moralnya. Dengan tekad yang bulat, Rudy memutuskan untuk menemui dukun sekali lagi. Ia ingin mendapatkan kejelasan tentang ritual dan tumbal yang dimaksud. Dalam perjalanan menuju gubuk dukun, hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan hutan di sekitarnya tampak lebih mencekam. Ketika sampai, dukun menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Apakah kau sudah siap untuk membayar harga?" tanyanya, suaranya mengandung makna yang mendalam. Rudy mengangguk, meskipun hatinya berdebar hebat. Dukun itu menjelaskan ritual yang harus dilakukan secara rinci. Rudy harus membawa sesuatu yang sangat berharga baginya sebagai tumbal. Ia merenungkan semua yang dimilikinya, istrinya, anaknya, dan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Namun, dalam keputusasaannya, ia merasa bahwa kekayaan yang dijanjikan lebih berharga daripada apapun. Ritual ditetapkan untuk malam purnama, di tengah hutan yang jauh dari pemukiman. Rudy merasa berdebar-debar saat malam semakin dekat. Ia mulai mengumpulkan barang-barang yang dianggapnya berharga, termasuk beberapa perhiasan peninggalan mendiang ibunya dan foto keluarga yang selalu ia simpan dekat. Setiap barang yang ia kumpulkan membuatnya merasa semakin berat, seolah mengikatnya pada masa lalu yang tak ingin ia lepaskan. Hari yang ditentukan tiba, dan Rudy mencapai lokasi ritual dengan perasaan campur aduk. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, cahaya putihnya menerangi hutan yang gelap. Suasana terasa aneh, seolah alam menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Dukun itu sudah menunggu di tengah lingkaran yang dibentuk oleh batu-batu besar, dikelilingi oleh asap dari dupa yang membara. Rudy berdiri di tengah lingkaran, menatap dukun dengan rasa cemas. Dukun itu mulai melantunkan mantra, suaranya bergema dalam kegelapan.
Rudy merasakan getaran aneh di sekelilingnya, seolah energi yang kuat mulai mengalir. Ketika dukun meminta Rudy untuk mempersembahkan barang-barang yang dianggapnya berharga, hati Rudy mulai bergetar. Ia meletakkan perhiasan dan foto keluarga di tanah, merasakan berat beban yang ia lepaskan, tetapi pada saat yang sama, rasa sakit yang dalam juga muncul. Saat ritual berlanjut, Rudy merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di sekelilingnya. Cahaya bulan seolah semakin terang, dan bayangan-bayangan mulai bergerak di antara pepohonan. Rudy dapat merasakan kehadiran makhluk lain, seolah mereka menonton dan menunggu hasil dari ritual ini. Dalam hati, ia merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi keinginannya untuk kaya mengalahkan semua rasa takut itu. Ketika ritual mencapai puncaknya, dukun memanggil makhluk gaib untuk hadir. Rudy merasa seolah ada sesuatu yang menyentuhnya, dan suara bisikan mulai terdengar di telinganya. Kekayaan akan datang, tetapi ingatlah, ada harga yang harus dibayar. Rudy merasakan kepanikan yang mendalam, tetapi di saat yang sama, ia merasa seolah telah menembus batasan yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah ritual selesai, Rudy pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, tetapi tidak dapat menjelaskan apa itu. Dalam beberapa hari berikutnya, dagangan Rudy mulai laris manis. Pelanggan berdatangan, dan ia meraih keuntungan yang jauh melampaui harapannya. Namun, perasaan bersalah dan ketidakpastian terus membayangi. Ia tidak bisa tidur nyenyak, sering terbangun dengan keringat dingin dan suara-suara aneh yang terus menghantuinya. Rudy berusaha menikmati keberhasilannya, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tak kunjung sirna. Dia mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Keluarganya yang biasanya ceria mulai merasakan ketegangan. Sari, istrinya, mulai merasa ada yang aneh dengan suaminya. Ia melihat Rudy sering melamun dan tampak tidak fokus. Andy, putra mereka, juga merasakan perubahan dalam atmosfer rumah, dan sering bertanya kepada ibunya mengapa ayahnya tampak berbeda. Dalam kebahagiaan yang menyakitkan ini, Rudy semakin terjerat dalam jaring yang telah ia buat sendiri. Dia tidak menyadari bahwa jalan menuju kekayaan yang dipilihnya akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ini menggambarkan perjalanan Rudy yang semakin dalam terjerat dalam pesugihan, memperlihatkan konflik batin yang terus berlanjut, serta bagaimana keputusannya mulai memengaruhi kehidupan keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Ketegangan semakin meningkat, dan Rudy berada di ambang keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu setelah ritual pesugihan yang dilakukan Rudy, dan dengan cepat, ia merasakan dampak dari keputusan yang telah diambilnya. Dagangannya laris manis, pelanggan datang silih berganti, dan keuntungan yang diperoleh melimpah ruah. Namun, di balik kesuksesan yang tampak, Rudy tidak bisa menepis perasaan cemas dan bersalah yang terus menghantuinya. Malam itu, Rudy terbangun dari tidur dengan terengah-engah. Mimpinya kali ini berbeda, ia melihat sosok-sosok kecil, wajah mereka tampak penuh kesedihan dan kemarahan, dan suara mereka berbisik, "Kami ingin kembali." Rudy terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya, merasakan beban berat di dadanya. Ia teringat akan tumbal yang harus dibayar, dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Apa yang telah ia lakukan? Apa konsekuensi dari perjanjiannya dengan sosok gaib? Ketika pagi menjelang, Rudy merasa tidak enak badan. Ia berusaha untuk tetap berfokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus melayang. Sari, istrinya, mencurigai ada yang tidak beres. "Kau tampak tidak sehat, Rudy. Apa kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Rudy hanya tersenyum, berusaha meyakinkan Sari bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun hatinya dipenuhi rasa bersalah. Suatu hari, saat Rudy sedang melayani pelanggan, ia mendengar kabar yang mengejutkan dari teman-temannya. Sebuah kebakaran terjadi di desa tetangga, dan 4 anggota keluarga terjebak di dalam rumah mereka. Rudy merasa tergetar mendengar berita itu. Ia berusaha membayangkan bagaimana rasanya terjebak dalam kobaran api, tidak bisa menyelamatkan diri. Dalam hatinya, ia merasa ada yang aneh.
Kenapa semua ini terjadi? Apakah ada hubungannya dengan keputusan yang ia buat? Keesokan harinya, Rudy dan Sari pergi ke lokasi kebakaran untuk memberikan bantuan. Ketika mereka tiba, pemandangan yang mereka lihat membuat hati Rudy hancur. Rumah yang terbakar sudah hangus, dan di tengah puing-puing, mereka melihat petugas pemadam kebakaran dan warga yang berkumpul dengan wajah penuh duka. Rudy merasa tenggelam dalam kesedihan saat melihat petugas mengangkat tubuh-tubuh tanpa nyawa dari dalam rumah. Ketika Rudy melihat keempat anggota keluarga itu, suami, istri, dan dua anak mereka, dalam pelukan erat, seolah mereka tidak ingin terpisahkan bahkan dalam kematian, air mata mulai mengalir di wajahnya. Dalam momen tersebut, sebuah suara dalam hatinya berbisik, "Ini adalah balasan untuk apa yang kau lakukan." Rudy merasa seolah beban berat menghempasnya, dan ia teringat akan sosok-sosok kecil yang menghantuinya dalam mimpi. Hari-hari berikutnya, rasa bersalah terus menggerogoti Rudy. Ia tidak bisa lagi menikmati kesuksesannya. Meskipun dagangannya tetap laris, setiap porsi yang ia sajikan terasa seperti sebuah pengingat akan keputusan yang keliru. Ketika malam tiba, ia tidak bisa tidur. Suara-suara aneh dan bayangan yang melintas terus menghantuinya. Dalam keputusasaannya, Rudy memutuskan untuk kembali menemui dukun. Ia ingin mencari pemecahan atas semua yang terjadi. Ketika ia tiba di gubuk dukun, suasana terasa mencekam. Dukun itu menatap Rudy dengan tatapan tajam, seolah bisa membaca semua beban di pundaknya. "Apa yang kau inginkan?" tanya dukun itu, suaranya penuh misteri. Rudy menceritakan semua yang terjadi, bagaimana hidupnya berubah dan bagaimana ia merasa terbelenggu oleh perjanjian yang telah dibuat. Dukun itu mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab, "Kekayaan datang dengan harga. Kau telah mengambil sesuatu yang berharga dari dunia ini, dan sekarang saatnya untuk mengembalikannya." Rudy merasa tercekik oleh kata-kata itu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan putus asa. Dukun itu menjelaskan bahwa Rudy harus melakukan ritual pengorbanan untuk mengembalikan apa yang telah diambil. Sekali lagi, Rudy merasa berat. Dia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, apakah itu keluarganya? Apakah ia siap menjalani konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat? Malam purnama tiba, dan Rudy bersiap untuk ritual terakhir. Ia merasa berdebar-debar, terombang-ambing antara harapan untuk menebus kesalahannya dan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Dengan hati yang berat, Rudy pergi ke tempat yang sama di mana ia melakukan ritual sebelumnya. Dukun sudah menunggu, dan suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Ketika ritual dimulai, Rudy merasakan kehadiran makhluk gaib yang mengelilinginya. Dukun itu meminta Rudy untuk mengulangi mantra dan mempersembahkan barang-barang yang dianggapnya berharga. Rudy meletakkan barang-barang yang tersisa, foto keluarganya, perhiasan, dan kenangan yang selalu ia jaga. Setiap barang yang ia letakkan di tanah membuatnya merasa seolah mengikis bagian dari jiwanya. Saat puncak ritual mendekat, Rudy merasakan energi yang sangat kuat mengalir di sekelilingnya. Dukun itu memanggil makhluk gaib yang pernah hadir sebelumnya, dan Rudy merasa seolah ada angin kencang yang berputar di sekelilingnya. Dalam momen itu, ia melihat bayangan anak-anak yang pernah menghantuinya. Mereka menatapnya, dan dalam tatapan itu, ada rasa marah dan kesedihan yang mendalam. Rudy merasakan hatinya hancur. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan yang ia buat. Dalam momen terakhir, ia berteriak, "Saya minta maaf. Saya tidak ingin ini terjadi." Namun, suaranya tenggelam dalam kegelapan. Setelah ritual selesai, Rudy pulang dengan perasaan kosong. Ia merasa tidak ada yang tersisa dalam hidupnya. Meskipun ia berhasil mengembalikan barang-barang yang dianggapnya berharga, nyatanya, ia telah kehilangan lebih dari itu. Ia kehilangan kedamaian, kebahagiaan, dan harapan untuk masa depan. Keesokan harinya, Rudy kembali ke warungnya, tetapi suasana terasa suram. Pelanggan yang biasanya datang dengan ceria kini tampak menyisihkan diri. Rudy merasa terasing, seolah semua orang merasakan kesalahannya. Ketika ia menatap wajah Sari dan Andi, ia melihat ketakutan dan kebingungan di mata mereka.
Rudy merasa terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tak berujung. Malam itu, saat Rudy berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara-suara aneh lagi. Dia merasa sosok-sosok kecil itu kembali menghantuinya. Dalam kegelapan, ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Semua keputusan yang diambilnya telah membawa konsekuensi yang menyakitkan, dan ia harus hidup dengan rasa bersalah yang tak akan pernah sirna. Cerita ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Rudy, yang awalnya seorang pedagang sederhana, kini terperangkap dalam jaring pesugihan yang telah ia buat sendiri. Dalam pencariannya untuk kekayaan, ia kehilangan segalanya, keluarga, kedamaian, dan harapan untuk masa depan. Dalam perjalanan yang penuh penyesalan ini, Rudy belajar bahwa tidak ada kesuksesan yang sebanding dengan harga yang harus dibayar, dan bahwa terkadang, apa yang kita inginkan bisa menjadi kutukan jika tidak disertai dengan niat yang baik. Akhir cerita ini membawa pelajaran mendalam tentang konsekuensi dari pilihan dan perjanjian yang dibuat, serta pentingnya menghargai kehidupan yang sederhana, di mana kebahagiaan sejati tidak selalu terletak pada kekayaan materi, tetapi pada cinta dan hubungan yang kita miliki dengan orang-orang terkasih.